Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Bella Permatasari dari kelas 2 PK3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Tapi terlebih dahulu akan disampaikan apa itu komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses pengiriman dari satu pihak atau pengirim ke pihak lain atau penerima. Nah, saat ini perkembangan bisnis terjadi dengan sangat cepat. Jangkauan bisnis saat ini sudah sangat meluas. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan komunikasi yang dapat diterima dan dimengerti oleh semua orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Keterampilan itu adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses mengirimkan dan menerima pesan antara orang-orang yang latar belakang budayanya dapat membawa mereka mengartikan tanda-tanda verbal maupun nonverbal dengan cara berbeda. Komunikasi antar budaya itu juga merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnis, sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Jadi, ketika adanya komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, disitulah terjadinya komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan, dan juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Komunikasi antar budaya itu sering terjadi di lingkungan sekitar kita hingga lingkungan kerja. Contoh komunikasi antar budaya di lingkungan sekitar, misalnya, 1. Di kampus, saya berkomunikasi dengan teman saya yang bersuku Banjar dan saya bersuku Jawa. 2. Di rumah, saya berkomunikasi dengan tetangga saya yang bersuku Bugis dan saya bersuku Jawa. 3. Komunikasi yang terjadi antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Contoh komunikasi antar budaya di lingkungan kerja adalah salah satu bank di Indonesia mengadakan pertemuan dengan salah satu manajer bank di Korea. Kedua negara itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Saat berkomunikasi, orang Korea memperkenalkan diri dengan cara membungkuk, sedangkan di Indonesia memperkenalkan diri dengan jabat tangan. Komunikasi antar budaya juga penting dalam dunia bisnis. Pentingnya komunikasi antar budaya itu disebabkan oleh adanya dua tren, yaitu tren globalisasi dan yang kedua angkatan kerja dengan latar belakang budaya yang berbeda. Terlebih dahulu akan disampaikan tren yang pertama, yaitu globalisasi. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pasar global. Dengan kemajuan teknologi informasi, jarak yang jauh bukan menjadi halangan untuk melakukan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi informasi, banyak perusahaan yang mengembangkan kesempatan bisnisnya ke negara tetangga menggunakan misalnya internet, email, dan jasa kurir 24 jam. Contohnya, ketika Bank A ingin memasarkan produknya ke beberapa kota hingga ke beberapa negara, bank tersebut tidak perlu mendatangi kota atau negara tersebut karena Bank A dapat menggunakan media, misalnya media sosial yang dapat membantu bank dalam memasarkan produknya. Tren yang kedua adalah angkatan kerja dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan terbuka pasar tenaga kerja secara global, maka angkatan kerja di suatu negara ikut mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Indonesia, semakin banyaknya perusahaan berskala internasional beroperasi, maka angkatan kerja yang ada di perusahaan tersebut berubah menjadi angkatan kerja dengan berbagai latar belakang budaya. Oleh karena itu, organisasi perusahaan yang memiliki angkatan kerja dengan latar belakang budaya yang berbeda perlu memahami komunikasi antar budaya. Sebagai contoh, terdapat beberapa warga negara asing yang bekerja di salah satu bank di Indonesia untuk membantu bank dalam mengembangkan produknya agar sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat di negara lain yang ditinggali oleh warga negara asing tersebut. Perlu diingat, komunikasi dengan masyarakat yang memiliki ragam budaya akan lebih sulit dibandingkan berkomunikasi dengan masyarakat yang budayanya homogen. Jadi, pasti ada saja hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam komunikasi tersebut. Kira-kira apa saja sih yang menjadi penyebab kegagalan tersebut? Yang pertama yaitu bahasa. Mengapa? Karena komunikasi antar budaya adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Proses ini bisa saja mengarah pada perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal maupun nonverbal. Misalnya, orang Indonesia datang ke Afrika. Dalam menerima tamu asing, beberapa suku di Afrika itu mengungkapkan salam dengan cara menyentuh ibu jari dan menggoyangkan lengan. Sedangkan di Indonesia, biasanya mengungkapkan salam dilakukan dengan kata-kata. Jadi bisa saja perbedaan tersebut diartikan berbeda oleh satu sama lain. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah yang pertama, menerapkan cara berkomunikasi yang baik. Yang kedua, berbicara dengan pelan dan jelas. Dan yang ketiga, menanyakan atau meminta klarifikasi.
Penyebab kegagalan yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah keyakinan bahwa budaya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan budaya lain. Kita dapat disebut etnosentris manakala kita melihat dan menilai sesuatu dari sudut pandang budaya sendiri. Misalnya di suatu bank, si customer service bersuku A dan si teller bersuku D. Nah, si customer service ini menganggap bahwa sukunya lah yang lebih baik dibandingkan dengan suku si teller. Nah, itu contoh etnosentris. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah yang pertama, belajar untuk berpikiran terbuka terhadap pandangan baru. Yang kedua, menghindari asumsi. Yang ketiga, belajar memahami perbedaan. Dan yang keempat, mengembangkan sikap empati dalam berkomunikasi budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.